Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat ya. Pada kesempatan kali ini aku mau sharing tentang UKOM atau uji kompetensi, khususnya untuk jurusan kesehatan lingkungan. Untuk materi UKOM itu seputar mata kuliah yang pernah diajarkan di jurusan kesehatan lingkungan. Misalnya penyihatan air, penyihatan udara, penyihatan tanah, penyihatan makanan minuman, pengendalian vektor, pemberdayaan masyarakat, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan, yang masuk ke bidang kesehatan lingkungan. Kalau seperti agama, terus bahasa Indonesia, bahasa Inggris, budaya anti korupsi, nah itu tidak masuk di UKOM. Lalu untuk bentuk soalnya itu nanti ada nomor, kemudian kasus. Nah, baru diikuti kalimat tentang kasusnya itu. Setelah itu soal, baru diikuti oleh kalimat pertanyaan atau kalimat soal. Kemudian ada pilihan jawaban. Itu dari opsi A sampai dengan E. Nah, kalau untuk durasi itu 180 menit untuk 180 nomor soal. Dalam artian satu soal itu 1 menit. Jadi jumlah waktunya, jumlah durasinya itu 3 jam. Itu tahun lalu ya teman-teman. Tahun lalu itu pelaksanaannya itu dilakukan dalam suatu ruangan menggunakan komputer, kemudian kami mengerjakan bersama-sama begitu, bersama-sama dengan komputer masing-masing begitu. Kalau untuk saat ini, kondisi saat ini saya tidak terlalu paham nanti pelaksanaannya seperti apa untuk teknisnya. Kemudian untuk susunan soalnya itu semua itu langsung berbaur, semua mata kuliah tuh berbaur di situ. Jadi tidak dibeda-bedakan. Misalnya nomor 1 sampai sekian khusus pengendalian vektor. Kemudian nomor sekian sampai sekian khusus penyihatan makanan minuman. Itu enggak kayak gitu ya teman-teman. Jadi itu soalnya tuh langsung berbaur, bahkan kadang teracak. Habis vektor terus penyihatan air, terus balik vektor lagi kayak gitu. Itu kalau tahun lalu itu menggunakan sistem mungkin teracak secara otomatis oleh komputernya mungkin ya. Seperti itu. Jadi tidak diplot-plotkan per mata kuliah enggak. Jadi semua itu udah berbaur seperti itu ya. Nomor 1. Kasus. Lalat suka menghinggapi makanan maupun tempat-tempat yang kotor. Lalat merupakan vektor penyebar penyakit yang disebabkan kotoran pada bulu kakinya. Penyebaran penyakit bukan hanya dari bulu kakinya saja, melainkan juga bisa ditularkan dari kebiasaan makannya. Soal: kebiasaan makan lalat yang seperti apa yang bisa menyebabkan penularan penyakit? Pilihan jawaban: A. Lalat menggigit makanan sehingga makanan jadi berukuran kecil. B. Lalat menghisap makanan menggunakan lidahnya. C. Lalat memotong makanan menggunakan kakinya. D. Lalat meludahi makanan sehingga makanan jadi lunak dan menghisapnya. E. Lalat makan menggunakan kakinya. Kunci jawabannya yaitu D. Lalat meludahi makanan sehingga makanan jadi lunak dan menghisapnya. Nomor 2. Kasus. Salah satu upaya pengendalian kualitas udara
dilakukan dengan pemeriksaan kualitas udara menggunakan alat. Soal: alat yang digunakan untuk mengukur kelembaban udara adalah pilihan jawaban A. Soil tester, B. Termometer, C. Termohygrometer, D. pH meter, E. Anemometer. Jawabannya adalah yang C, termohygrometer, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur kelembaban udara sekaligus dengan suhu atau temperatur udara. Kalau yang A, soil tester, itu alat untuk mengukur kualitas tanah. Termometer yang B itu untuk suhu. Kalau yang D, pH meter, itu untuk mengukur pH air. Kalau yang E, anemometer, itu untuk mengukur kecepatan angin. Nomor 3, kasus. Seorang petugas sanitarian melakukan pemeriksaan jentik nyamuk di 250 rumah. Sebanyak 75 rumah dinyatakan positif jentik. Soal: berapakah HI-nya? HI atau House Index. Pilihan jawaban A. 10%, B. 20%, C. 30%, D. 40%, dan E. 50%. Teman-teman bisa coba hitung dulu, di pause dulu ya. Jawabannya yaitu yang C, 30%. Untuk pembahasannya, jadi HI atau House Index itu rumusnya jumlah rumah positif jentik per jumlah rumah yang diperiksa, lalu dikalikan 100%. Nah, maka ditemukan 75 per 250 dikalikan 100%, hasilnya 30%. Kita ke nomor 4, kasus. Dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik antar wilayah, maka direncanakan pembangunan SUTET yang ternyata melewati sebuah permukiman dan dikhawatirkan menimbulkan gangguan kesehatan. Soal: dampak apakah yang dapat ditimbulkan dalam kasus tersebut? Pilihan jawaban: A. Panas, B. Radiasi, C. Getaran, D. Tekanan, dan E. Bunyi. Jawabannya yaitu B. Radiasi.